Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Aku ulangi, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Bunga akan layu dan rumput akan kering, namun firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Makanya kita bisa yakin ketika Paulus mengatakan ini bukan dari dia, ini adalah dari Tuhan Yesus. Kita bisa yakin firman Tuhan itu adalah tetap untuk selama-lamanya. Jadi di bagian ini kita membaca nasihat dan peringatan kepada jemaat di Tesalonika. Ingat sebelumnya Paulus itu meyakinkan jemaat Tesalonika akan integritasnya, maksudnya integritas Paulus. Dan sekarang Paulus itu, maksudnya di pasal 1 Paulus memberikan ucapan syukur karena jemaat Tesalonika. Di pasal 2 dan 3 Paulus itu memberikan teladan bagi jemaat Tesalonika. Dan juga di bagian yang keempat dan ini, maksudnya di pasal keempat dan pasal 5 ini kita membaca Paulus itu memberikan nasihat-nasihat supaya apa yang kurang dalam iman orang-orang Tesalonika itu boleh dilengkapi. Di dalam bagian pasal 4 sampai ayat 8 itu bicara tentang kekudusan dalam kelakuan seksual, dan kemudian 9 sampai 12 itu kasih satu sama lain. Tetapi bagian yang pertama ini yang mau kita renungkan ini, ayat 1 sampai 8 itu mengandung 3 nasihat atau peringatan. Yang pertama, jauhkanlah dirimu dari percabulan, sexual immorality. Kendalikanlah yang kedua, kendalikanlah keinginan seksualmu dan tingkah laku seksualmu. Yang ketiga, jangan celakai orang lain melalui kelakuan seksualmu. Mengapa kita harus hidup kudus? 3 alasan. Tuhan Yesus akan menghakimi di masa datang. Tuhan Yesus akan menghakimi. Allah telah memanggil kita. Dan yang ketiga, karunia Roh Kudus saat ini untuk hidup kudus. Allah Tritunggal. Sekali lagi, Allah telah memanggil kita. Yang kedua, Tuhan Yesus akan menghakimi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, Roh Kudus saat ini menguduskan kita. Jika kita betul-betul mempunyai Roh Kudus, maka Roh tersebut pasti menguduskan kita. Seperti yang tadi kita baca, kita diberikan Roh Kudus, maka kita hidup kudus kan? Tidak mungkin Roh Kudus itu memimpin kita kepada kecemaran, kenajisan. Jadi kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Nah, satu hal yang aku mau tekankan lagi, ini udah berulang-ulang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan dan kita tidak bisa mengubah apapun. Makanya kita tidak perlu ngapa-ngapain. Itu salah sekali. Tadi ada yang bicara soal reform theology. Reform theology itu artinya back to the Bible, bukan back to this pastor and that pastor. Jangan salah itu. Ini aku sudah pernah khotbah di Wiesbaden juga. 20 tahun yang lalu, orang bilang, kamu baca Calvin. Kalau kamu belum baca Calvin, kamu bukan reform. Hari ini orang bilang, kamu udah baca Bavinck. Kalau kamu belum baca Bavinck, kamu belum reform. 20 tahun lagi mungkin orang akan bilang, hah? Kamu tidak tahu siapa Robert Charles Sproul, kamu tidak reform kalau begitu. Itu nggak ada cutun. Reform artinya balik kepada otoritas Alkitab. Makanya aku semakin hari aku semakin menghormati orang-orang seperti Heru, Ervia, dan seperti Bobo, seperti Afek juga. Ini adalah orang-orang yang melakukan firman dan aku menjadi saksinya. Orang itu tidak diukur dari pengetahuannya. Sekali lagi, kedewasaan kerohanian seseorang itu tidak diukur dari pengetahuan teologinya atau pengetahuan Alkitabnya. Kedewasaan rohani seseorang itu diukur dari persentase
dari yang dia ketahui dengan yang dia lakukan. Ngerti ya? Jadi aku tidak akan lagi memberikan waktuku kepada seseorang dengan gelar doktor, silakan saja dari mana, kalau ternyata hidupnya itu, wah, maaf. Karena ini juga aktual ya di gereja kami di Wiesbaden. Ada orang memperdebatkan, jika seseorang tidak membaptiskan bayi, maka dia tidak reform. Hah? Aku bilang, hanya karena seseorang tidak membaptiskan bayi, itu tidak membuat dia tidak jadi reform. Sekarang definisi kamu reform itu apa? Aku cuma mau bilang, itu perlu kita pikirkan lagi. Tetapi aku tahu ini sudah terlalu melenceng, tapi supaya kita kembali lagi, kita tahu bahwasanya Alkitab itu mengajarkan doktrin-doktrin yang penting, termasuk doktrin pemilihan dan doktrin predestinasi. Tetapi sekali lagi, jangan pernah menyalahgunakan doktrin predestinasi dan doktrin pemilihan untuk mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku katakan kepada kalian, ya bisa. Kalau kamu tidak ngebut, maka kamu tidak akan melanggar orang. Betul kan? Kamu yang tekan pedal itu kamu loh. Kamu mau bilang, oh ini Tuhan dengan kekuasaan supranaturalnya dia bikin kaki aku tekan pedal tabrak orang itu. Wah, itu penghujatan paling besar. Sekali lagi, jika kita mengatakan bahwa Tuhan menetapkan saya untuk membunuh orang itu, itu sangat tidak bertanggung jawab. Sangat tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, pengudusan dan keselamatan itu sama seperti pernikahan. Kita perlu mengerjakannya, bekerja pada pernikahan. Tapi maksudnya begini, kita tidak mengerjakan sesuatu yang kita tidak miliki. Maksudnya, kita harus menikah dulu, baru kita bisa mengerjakan pernikahan kita. Betul kan? Sama seperti keselamatan juga begitu. Paulus sendiri yang memanggil kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Maksudnya itu keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah. Tetapi bukan berarti setelah kita terima, kita bilang, oh kalau gitu aku berdosa saja, aku berjudi saja, aku ngebut-ngebutan, aku mabuk-mabukan. Bukan begitu. Jangan sampai salah sangka. Karena orang-orang yang betul-betul dipilih adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Itulah tujuan manusia yang dipilih. Paulus mengungkapkan kelakuan dan tingkah laku yang benar, dan di bagian ini mencakup tingkah laku seksual yang kudus dan kasih antara sesama orang percaya. Kamu telah mendengar, kamu juga tahu petunjuk-petunjuk. Ini yang tadi kita baca. Saudara-saudara, kami nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar. Berapa banyak dari kita sudah pernah baca Alkitab lewat? Banyak kan? Apakah sudah dilakukan? Memang tidak bisa instan memahami ajaran Alkitab, makanya kita perlu waktu. Makanya kita perlu merenungkan firman Tuhan dan juga khotbah eksposisi atau belajar eksposisi. Kalau kita tidak melakukan itu, makanya itu akan sama seperti tadi. Jika ada serangan datang, tadi siapa Afek bilang di public school di sini. Di public school di sini diajarkan penciptaan itu tidak benar adanya. Kalau kita tidak baca Alkitab dan tidak betul-betul studi, bagaimana kita bisa membela? Sekarang aku pengen tahu aja, siapa dari kita yang percaya 6 hari Tuhan ciptakan itu adalah 6 kali 24 jam? Siapa yang percaya? Oke. Aku akan berdiri bersama-sama dengan John MacArthur bilang ini adalah 6 hari 6 kali 24 jam. Karena ini di dalam bagian penciptaan itu jelas sekali ada malam, ada siang. Tetapi ini bukan berarti semua orang percaya yang sama. Seberapa batas validnya itu Van Poythress. Tadi ada yang bilang Westminster. Van Poythress adalah salah satu profesor yang sudah sangat tua dan masih mengajar di Westminster. Dia sudah menuliskan banyak buku dan salah satu bukunya dia bicara soal ini, penciptaan di Genesis 1 sampai 3. Sekarang bukan masalah kita percaya 6 kali 24 jam. Yang kita percaya adalah Tuhan penciptanya dan Tuhan menciptakannya di dalam 6 hari. Pandangan itu bahkan di antara orang reform itu berbeda. 6 harinya ini 6 hari 24 jam ya atau tidak. Tetapi yang pasti adalah orang-orang itu harus percaya 6 hari Tuhan ciptakan. Dan yang menciptakan adalah Tuhan. Itu dia poinnya. Jadi maksudku, tadi kalian sudah angkat tangan berarti kita satu camp. Kalau yang tidak angkat tangan mungkin camp yang lain. Tetapi kalaupun kita beda pendapat, kita
harus mengakui, tadi yang sudah disebutkan juga, kita jangan menjadi orang sombong, tapi kita tahu kita tuh terbatas. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi ayat-ayat yang kita baca di pasal 4 ini menunjukkan bahwa nasihat dan peringatan di sini itu bukan hal yang baru bagi gereja Tesalonika. Mereka sudah pernah menerima ajaran-ajaran ini. Mereka sudah pernah mendengar perintah-perintah dan petunjuk dengan otoritas Tuhan Yesus. Demikian juga kita kan, kita sudah mendengar membaca apa yang Yesus ajarkan. Ya, jika belum ya bacalah Alkitab Perjanjian Baru, 4 Injil dan seterusnya. Jadi maksudnya adalah tidak ada alasan kita bilang tidak tahu. Karena pengudusan itu pasti terjadi di dalam diri orang percaya. Di Keluaran 19 itu Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjadi kudus, terpisah dari bangsa-bangsa lain yang tidak beralah. Imamat 20 itu menekankan Israel itu harus terpisah, berbeda dari bangsa-bangsa lain karena kekudusan itu sebagai penanda perbatasan. Apa itu boundary marker daripada seorang Kristen? Itu Paul Gardner di dalam komentari 1 Korintus, dia juga bilang, 1 Korintus itu yang paling penting yang mau diajarkan adalah apa itu boundary marker, maksudnya pemberi batas, penanda batas. Apa batasnya orang Kristen, orang itu Kristen ya atau tidak? Tetapi kita tidak bahas di sini. Kita lanjut lagi, Imamat 17-26 itu mencatat tentang holiness code, yaitu panggilan Allah bagi umatnya untuk hidup kudus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, nah ini ya, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi manusia itu bukan dipilih supaya serupa dengan gambaran dunia ini, ya kan? Serupa dengan gambaran Kristus. Bagaimana Kristus telah hidup? Kristus itu hidup dengan memberikan dirinya bagi orang lain. Bahkan sampai memberikan nyawanya. Sekarang kita adalah orang yang egois. Jadi kita perlu bertobat setiap hari. Maksudnya di sini, orang-orang yang dipilih itu pasti adalah orang-orang yang dikuduskan. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih, sekali lagi kata pilihan, Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita terus-terusan berdosa. Enggak kan? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang bilang, aku adalah orang yang sudah dipilih. Aku tidak lagi hidup di bawah Taurat. Aku adalah orang yang karena anugerah. Jadi aku bisa melakukan apa saja semua dosa karena aku toh dimaafkan oleh karena anugerah. Itu adalah bukti bahwasanya dia itu sebenarnya belum pernah menerima anugerah keselamatan. Karena sekali lagi Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bukan supaya bisa berdosa sesuka hati. Nggak ada itu. Sekali lagi dari Jeffrey Weimar, dia bilang di zaman Paulus, di zaman Yunani Romawi, itu ada satu pandangan hidup yang sangat toleran terhadap tingkah laku seksual, yaitu aktivitas seksual di luar pernikahan. Jadi pernikahan di masyarakat Yunani Romawi itu biasanya diatur oleh keluarga. Jadi orang-orang pria yang di umur 20 itu dijodohkan dengan perempuan yang umur belasan. Dan dengan demikian, banyak pria yang sudah menikah itu berhubungan dengan wanita lain. Misalnya prostitusi, budak perempuan, atau wanita inang-inang dari kelas sosial yang lebih rendah. Ini ada kutipan dari Demosthenes. Dia bilang, inang-inang itu untuk kesenangan, selir-selir untuk kebaikan fisik sehari-hari, istri-istri untuk supaya melahirkan anak yang sah dan menjadi penjaga yang dapat dipercaya atas rumah tangga kita. Cato, C-A-T-O, abad pertama, dia memuji para pria yang memuaskan keinginan seksual mereka dengan seorang prostitusi daripada dengan istri seorang pria lain. Maksudnya Cato itu memuji kalau ada pria tidak tidur dengan istri orang lain, tapi dia tidur dengan prostitusi. Ini sangat kacau sekali. Maaf, bukan abad pertama, melainkan 1 abad sebelum Masehi. Abad pertama sebelum Masehi. Kemudian ada yang lain, tetapi supaya kita tidak terlalu panjang, aku mau bilang, ini adalah praktek orang-orang di dalam masa ketika Paulus menulis surat ini. Jadi dengan demikian, kita bisa mengerti bahwasanya mengapa Paulus perlu menulis bagian ini.
Karena sama seperti hari ini juga terlalu banyak dosa seksual ini itu. Dan sekarang pertanyaannya, sama seperti jemaat Tesalonika, kita juga hidup di dalam lingkungan yang begitu banyak orang-orang yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas adalah kultus, aliran kepercayaan, atau orang yang ateis dan macam-macam. Jadi di dalam jemaat Tesalonika itu ada yang namanya Cabirus cult, C-A-B-I-R-U-S cult. Ini paling populer karena mereka mempunyai satu karakter seksual yang kuat. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini kalau kita baca percabulan, ini dari kata Yunani, ada yang tahu? Udah pernah bahas di tempat lain, yaitu porneia, fornication, sexual immorality. Jadi ini ada beberapa pengertian. Ada prostitusi, baik komersial ataupun agamawi. Yang kedua incest, yang ketiga fornication. Maksudnya adalah, apa bedanya fornication dengan sexual immorality? Fornication itu adalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang tidak menikah satu dengan yang lainnya. Nah, kalau yang amoritas seksual secara umum itu termasuk hubungan seksual sebelum nikah, di luar nikah, dan juga aktivitas homoseksual. Dan yang arti lain adalah ini adalah penyembahan berhala secara figuratif. Nah, tapi kita kembali, maksudnya di sini aku mau bilang, ini adalah standar kekudusan bagi jemaat Tesalonika untuk menjauhkan diri dari amoralitas seksual, yaitu hidup kudus dalam aspek tingkah laku seksual sebagai penanda batas yang membedakan dan memisahkan mereka dari komunitas yang tidak percaya Tuhan. Jika tidak jelas, maksudnya kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen tetapi hidup kita tidak beda dengan orang-orang di luar sana, orang tidak percaya. Jadi bagaimana orang bisa tahu kamu orang Kristen? Bagaimana bisa? Kalau gaya hidup kita sama seperti orang-orang berdosa di luar sana, itu ya apa artinya gitu loh. Bukan saja tidak ada arti, kita tuh mencela, menodai nama Tuhan. Jadi jangan biarkan budaya atau culture itu mempengaruhi atau menurunkan standar kehidupan Kristen kita. Seringkali temporary culture, itu kultur kontemporer, itu seringkali melawan prinsip-prinsip Alkitab. Banyak orang dunia itu menganggap Alkitab itu counter culture. Namun sebenarnya orang dengan akal sehat dan pikiran sehat itu bisa menilai bahwa pandangan dunia kontemporer, beberapa pandangan dunia itu salah dan Alkitab yang benar. Dunia ini sudah terlalu berdosa. 2 atau 3 hari yang lalu aku dengar di radio ada orang yang menikah dengan diri sendiri. Dia baru saja merayakan anniversary 1 tahun pernikahannya dengan diri sendiri. Ini di Radio Hessen. Sudah terlalu gila. Bagaimana caranya orang menikah dengan diri sendiri? Aduh, terlalu kacau. Mungkin ada orang-orang yang bisa muntah dengar itu. Tetapi untuk aku tidak muntah, kalau enggak nanti ya semua jadi kacau. Tapi aku mau kembali lagi. Jadi pengudusan Alkitab itu bisa dirangkum. Ini rangkuman dari Richard Phillips. Richard Phillips itu merangkum tujuan, metode, sikap, dan ekspresi. Tujuan, metode, sikap, dan ekspresi. Jadi Richard Phillips merangkum yang tujuan adalah menikmati, menyenangkan Allah. Jadi kita membuat Allah bersukacita dan kita juga bersukacita. Yang kedua, metode. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak suci dan dari dosa. Dan kita perhatikan bahwa kita menuai apa yang kita tanam. Setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Sikap. Yang ketiga, sikap. Jadi kita harus bersikap negatif terhadap dosa dan bersikap positif terhadap kesalehan. Yang keempat adalah ekspresi atau pengungkapan nyata dan secara fisik atau lahiriah. Maksudnya adalah kekudusan itu berakar di dalam hati kita, namun itu diekspresikan atau dinyatakan atau diungkapkan di dalam tindakan kita. Bagaimana aku bisa hidup terus-menerus dalam dosa jika aku benar-benar sadar dan sungguh-sungguh percaya bahwa seluruh hidupku itu dijalankan di dalam hadirat Tuhan Allah? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi apa yang kita percaya di dalam hati itu akan diungkapkan melalui apa yang kita perbuat. Dan orang-orang Kristen, kita tahu kita berperang, perang rohani kan. Tidak ada dari kita yang sudah sempurna secara secara kekudusan, sempurna tanpa dosa. Kecuali ada dari kita yang pegang
kekudusan holiness daripada John Wesley mungkin bilang aku sudah kudus, ya aku mengucap syukur untuk Tuhan karena itu. Tapi jika tidak, kita ada di dalam perang ini, dan intinya adalah kita kalau berdosa, kita tidak akan yakin akan keselamatan kita. Jika kita terus-terus berdosa, kita tidak akan yakin keselamatan kita. Dan Allah memanggil orang-orang di Tesalonika itu bukan untuk supaya mereka boleh melanjutkan hidup mereka di dalam praktek seksual yang amoral, tetapi Allah memanggil mereka dengan tujuan supaya hidup kudus. Dan ini bukan cuma di masa depan, ini sudah mulai di sekarang. Jadi ketika kita bertobat, proses pengudusan itu sudah dimulai dan terus berlangsung sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Ketika kita bertobat, kita sudah dijadikan anak-anak terang, dan terang kita mungkin redup, namun proses pengudusan oleh Roh Kudus membuat kita semakin lama semakin terang. Dan ini berlangsung terus selama kita masih hidup, masih dalam peperangan rohani. Dan justru ini adalah suatu kekuatan bagi kita. Ingat yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus. Yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus adalah, jika Kristus tidak bangkit, berarti sia-sialah kepercayaan kita, betul kan? Jika Kristus tidak bangkit, maka kita pasti masih di dalam dosa. Tetapi kenyataannya adalah kita tidak lagi di dalam dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita berperang melawan dosa. Kita tidak lagi di dalam dosa, tetapi dosa masih ada di dalam kita. Dan ketika peperangan rohani itu sudah dimulai, itu adalah bukti nyata bahwa Kristus itu betul-betul bangkit. Karena kalau Kristus tidak betul-betul bangkit, kuasa apa yang bisa mematikan dosa? Kuasa apa yang bisa mengalahkan segala dosa dan segala akibat dosa? Kuasa mana yang bisa membebaskan kita dari dosa kecuali kuasa kebangkitan Kristus? Itu buktinya. Jadi sekali lagi, buat kita yang tiap hari berperang secara rohani, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau kita sudah basah, bukan berarti kita langsung cebur ke dalam laut. Nah, yang penting adalah kita bergantung kepada Roh Kudus. Di 1 Tesalonika 4 ayat 8 ini, yang tadi kita baca, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Roh Kudus yang menguduskan kita. Roh Kudus adalah sumber yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi orang-orang percaya untuk boleh dan bisa memenuhi panggilan untuk hidup kudus. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kemudian lanjut lagi, pasal 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kunci untuk menjalankan kekudusan adalah kehadiran Roh Allah saat ini dan terus menerus. Mari kita sungguh-sungguh berdoa dan memohon Roh Kudus untuk terus menerus menguduskan kita. Karena Roh Kudus, firman Tuhan, dan darah Kristus inilah tiga yang menguduskan kita.